Malam itu hujan turun deras, membasahi jalanan sepi di pinggiran kota. Lampu-lampu jalan tampak redup tertutup tirai air, sementara angin dingin menusuk hingga ke tulang. Di tengah suasana itulah, Pak Ido, seorang driver ojek online yang terbiasa ngalong, tetap setia menunggu orderan masuk di ponselnya. Sudah sejak 2014 ia menjalani pekerjaan ini. Menarik penumpang dari malam hingga pagi bukan hal baru baginya. Ia tahu betul di kota dengan ritme tinggi seperti Jabodetabek, selalu ada orang yang butuh tumpangan di jam-jam yang tak biasa. Namun, malam itu terasa berbeda. Sebuah order masuk. Titik jemputnya berada di sekitar Universitas Pamulang dengan tujuan Sudimara, Tangerang. Tanpa banyak pikir, Pak Edo langsung menerima. Meski hujan deras mengguyur, ia mengenakan jas hujan dan melaju menuju lokasi. Semakin dekat ke titik jemput, suasana terasa makin sunyi. Dan tiba, Pak Edo baru sadar, titik itu berada di sebuah komplek pemakaman. Di tengah hujan yang menggila, ia melihat seorang pria berdiri diam di tengah jalan setapak pemakaman. Pria itu memegang payung, wajahnya samar tertutup bayangan malam. Tanpa banyak bicara, pria itu langsung naik ke jok belakang. "Pak, cepat ya kita keluar dari sini," ucapnya pelan. Pak Ido mengangguk, lalu memutar gas. Namun baru beberapa meter meninggalkan area itu, tiba-tiba, brok. Pintu portal pemakaman menutup sendiri di belakangnya. Pak Edo refleks menoleh, tak ada siapa-siapa. Tak ada penjaga, tak ada orang lain. Hanya suara hujan dan jalan kosong. Jantungnya berdegup kencang, tapi ia memilih diam, mencoba berpikir rasional, meski perasaannya mulai tak enak. Sepanjang perjalanan, penumpang itu terus mengucapkan terima kasih. "Terima kasih ya, Pak. Cuma Bapak yang mau ambil saya." Ia bercerita bahwa dirinya ditinggal temannya di pemakaman itu. Sudah berkali ia memesan ojol, tapi selalu ditolak. Hingga akhirnya, hanya Pak Edo yang menerima. Suara pria itu terdengar tenang, terlalu tenang. Lalu, ia mulai bercerita tentang sesuatu yang membuat bulu kuduk meremang. Tentang sebuah kuburan di tempat tadi, kuburan yang tanahnya berantakan. Katanya, itu karena jenazahnya belum sempurna. Karena tali pocongnya belum dilepas. Motor terus melaju membelah hujan. Pak Edo mulai merasakan dingin yang aneh di punggungnya. Bukan karena hujan, tapi karena sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Setibanya di tujuan, Pak Edo berhenti di depan rumah yang ditunjuk penumpang itu. Sebelum turun, Pak Edo berpesan pelan, mencoba tetap tenang. "Nanti sampai rumah, wudhu, ya syalat." Penumpang itu mengangguk. Lalu ia menyerahkan sejumlah uang lebih dari tarif seharusnya. "Nih, Pak, buat makan, ngopi, sama keluarga." Pak Ido menerimanya, masih mencoba tersenyum. "Terima kasih ya, Pak. Bapak sudah nolong saya," lanjut pria itu. Dan sebelum pergi, ia berkata sesuatu yang membuat Pak Ido sedikit bingung. "Saya akan lapor ke Gojek, supaya Bapak dijaga." Kalimat itu terdengar aneh. Tapi Pak Edo tak sempat berpikir panjang. Karena saat ia hendak merapikan jas hujannya, matanya tertuju pada jok belakang. Ada sesuatu di sana, sepotong kain putih. Kotoh, kusam, terikat di ujungnya. Tali pocong, napas Pak Edo tercekat. Tangannya gemetar saat mengambilnya. Ia yakin itu bukan miliknya. Dan satu-satunya orang yang duduk di sana tadi hanyalah penumpang itu. Dengan perasaan campur aduk, Pak Edo memutuskan untuk mengubur kembali tali tersebut. Baginya, itu bukan sekadar benda. Ada sesuatu yang harus dikembalikan ke tempatnya. Sejak malam itu, Pak Edo sadar, menjadi ojol ngalong bukan hanya soal mencari penumpang, tapi juga tentang cerita-cerita yang tak semua orang berani alami. Karena di jalanan malam, tak semua yang kita antar benar-benar manusia. Dan seperti kata Pak Ido,
hanya orang lintas malam yang punya banyak cerita.